Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Pemirsa Lentera Ramadan yang berbahagia, ada satu riwayat hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Umar bin Khattab, bahwa suatu ketika Rasulullah bersama para sahabat, Rasulullah mengajukan satu pertanyaan, akhbiruni bi'a'dhamil khalqi 'indallahi manzilatan yaumal qiyamah. Wahai para sahabatku, beritahu saya, kira-kira menurut Anda semuanya, siapakah manusia atau makhluk Allah yang paling agung, paling mulia kedudukannya di sisi Allah kelak pada hari kiamat? Mendengar pertanyaan itu, para sahabat kemudian menjawab, al-malaikah ya Rasul, makhluk Allah yang mulia kelak adalah para malaikat. Kemudian Rasulullah menimpali dari jawaban para sahabat itu, ma yamna'uhum an qurbihim, apa yang menghalangi malaikat untuk tidak berdekat dengan Allah, apa yang menghalangi malaikat untuk tidak beribadah kepada Allah. Karena malaikat memang sejak semula dicipta oleh Allah untuk satu misi, yaitu mengabdi beribadah kepada Allah. Yusabbihunal lail wan nahar, malaikat itu selalu bertasbih siang dan malam. La ya'sunallaha bima amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka selalu sami'na wa ata'na terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah. Karena itu bukan mereka, kalau malaikat sudah pasti. Kemudian para sahabat memberikan jawaban yang kedua, kalau bukan malaikat ya Rasul, pastilah para nabi, al-anbiya. Menjawab atau menimpali jawaban para sahabat yang kedua ini, kemudian Rasulullah mengatakan, ma yamna'uhum an qurbihim wal wahyu yanzilu ilaihim. Apa yang menghalangi para nabi untuk tidak berdekatan dengan Allah, tidak taqarrub, tidak mengabdi kepada Allah? Bukankah wahyu Allah diturunkan kepada mereka? Bal ghairuhum, bukan juga para nabi. Lalu para sahabat menyerahkan jawaban itu kepada Rasulullah. Ya Rasul, ya, akhbirna ya Rasul. Sudahlah kalau begitu, beritahu kami saja ya Rasul, siapakah manusia atau makhluk Allah yang mulia itu? Lalu Rasulullah mengatakan, qaumun ya'tuna ba'dakum. Makhluk Allah yang mulia kelak pada hari kiamat adalah orang-orang yang datang setelah kalian, orang yang hidup setelah generasi kalian. Yu'minuna bi walam yarawni. Mereka tidak pernah melihat saya, tidak pernah berjumpa saya, tetapi mereka iman kepadaku. Ulaika a'dhamul khalqi 'indallahi manzilatan yaumal qiyamah. Mereka itulah makhluk Allah yang paling mulia di hadapan Allah kelak pada hari kiamat. Pemirsa Lentera Ramadan yang berbahagia, hadis ini memberikan optimisme kepada kita semuanya. Ternyata kita semuanya adalah orang-orang yang hidup pada zaman akhir, tentu zaman setelah sahabat, bukan zaman Rasulullah, tapi kita masih istiqomah di dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan kepada Rasulullah, dan itu semuanya kita masih punya peluang besar untuk tampil menjadi makhluk Allah yang paling mulia kelak di hadapan Allah. Tentu syarat utamanya adalah iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, dan pembuktian keimanan kita adalah ketundukan kita, kepasrahan kita, kepatuhan kita terhadap apapun yang telah diperintahkan oleh Allah dan diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Melalui hadis ini, jalan untuk menjadi makhluk Allah yang mulia adalah jelas. Pertama, kita semuanya punya kesempatan yang sama untuk tampil menjadi makhluk Allah yang mulia,
dan jalan yang utamanya adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketaatan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pembuktian bahwa kita telah bersyahadat tauhid dan bersyahadat Rasul. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semoga kita semuanya tergolong makhluk Allah yang mulia kelak pada hari kiamat. Wal afu minkum wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.